illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan mengampuni Nabi Muhammad. Tetapi mengenai ajarannya, itu yang saya lawan, itu yang saya harus bongkar, itu yang harus saya jelaskan. Kenapa? Karena ajarannya bertentangan dengan kemanusiaan, bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran, bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bertentangan dengan budaya, sopan santun. Baik, syarat menjadi kadrun itu adalah goblok. Kalau Nabi Muhammad hidup sekarang, saya maki-maki itu Nabi Muhammad itu. Ini bukan menghina Nabi Muhammad loh. Saya bilang terus terang, kalau Nabi Muhammad sekarang hidup kembali, saya habis. Mereka bilang bahwa tiap tahun itu Muslim masuk Kristen itu 1.500.000 Muslim. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikannya dari Saifuddin Ibrahim, di mana dia mengatakan bahwa Al-Quran ini bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi, dan syarat sah menjadi seorang muslim itu goblok. Kemudian setiap tahunnya murtad itu 1,5 juta orang meninggalkan agama Islam dan berpindah ke agama Kristen. Dan apakah benar yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim ini? Jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. La ilaha illallah, 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 la ilaha. Senang sekali kalau saya meninggal dunia. Apa ini manusia ya? Saya sendiri sudah mengampuni Nabi Muhammad. Saya sudah maafkan Nabi Muhammad karena dia telah menipu saya. Walaupun saya hidup 1400 tahun kemudian, tapi saya sudah memaafkan dan mengampuni Nabi Muhammad. Tetapi mengenai ajarannya, itu yang saya lawan, itu yang saya harus bongkar, itu yang harus saya jelaskan. Kenapa? Karena ajarannya bertentangan dengan kemanusiaan, bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran, bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bertentangan dengan budaya, sopan santun. Udah bertentangan semua. Dengarin baik-baik ya, dengar baik-baik. Syarat menjadi kadrun itu adalah goblok. Satu-satunya syarat menjadi kadrun itu adalah bodoh. Untuk menjadi kadrun itu nggak susah. Cara satu-satunya adalah bodoh. Kalau nggak bodoh, ya nggak bisa jadi kadrun. Jadi walaupun kita ini profesor, walaupun jabatan kita kiai, walaupun jabatan kita wakil presiden, Menko Polhukam, ya syaratnya, ya benar itu. Nggak ada syarat yang lain. Kampret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana dari Saifuddin Ibrahim ini, di mana dia mengatakan bahwa Al-Quran itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan, dengan sains, teknologi, embriologi. Kemudian dia mengatakan syarat sah menjadi seorang muslim itu goblok. Jadi kepada teman-teman di sini, apakah benar Al-Quran itu bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi? Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Dan di sini kita akan melihat bagaimana dengan ayat Alkitab. Nomor satunya, bumi berusia kira-kira 6.000 tahun. Yang kedua, burung diciptakan sebelum binatang darat. Burung ini kan binatang darat, tapi dikatakan di dalam ayat Alkitab, burung diciptakan sebelum binatang darat. Yang ketiga, bumi mempunyai 4 sudut, penjuru, dan mengapung di atas air. Kemudian 4 di sini, bumi seperti cakra melingkar. Yang kelima, bumi itu datar. Yang keenam, bumi itu tidak bergerak. Yang ketujuh, kematian atau penyakit disebabkan karena dosa. Yang kedelapan, ular memakan debu. Yang kesembilan, segala hewan akan takut pada manusia. Yang kesepuluh, gempa terjadi di surga. Yang ke-11, air hujan tidak kembali ke langit. Yang 12, bulan mempunyai cahaya sendiri. Jadi inilah ayat Alkitab mereka. Masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Karena dikatakan di dalam ayat Alkitab juga bahwa fungsi gunung ini untuk menahan goncangan gempa.
Jadi sekarang kita dengarkan aja dulu bagaimana ocehan Udin Bongak Duda Tua ini selanjutnya. Sekarang ini program saya adalah bagaimana Indonesia tahun 2035 50% Islam, 50% Kristen. Dan percepatan itu harus didukung oleh semua orang Kristen di Indonesia dan di seluruh dunia. Mereka bilang bahwa tiap tahun itu Muslim masuk Kristen itu 1.500.000 Muslim. Berarti 2035, 10 tahun yang akan datang. Kalau pertambahannya itu adalah 1.500.000, berarti nanti ada pertambahan orang Kristen 15 juta orang. Penduduk Indonesia sekarang adalah 280 juta. Katakan yang Kristen itu adalah 60 juta. Berarti yang Muslim ada 220 juta orang. Wah, masih banyak mereka. Sedangkan orang Kristen itu bertambahnya Muslim berkurang menjadi 15 juta orang, berarti mereka masih ada 205 juta Muslim. Wah, kecil. Berarti nanti tahun depan ada pertambahan. Setiap tahun itu ada pertambahan. Kalau tahun ini 1.500.000 Muslim masuk Kristen, maka di tahun depannya itu harus minimal 2 juta. Tahun 2025 2 juta. 2026 itu harus 3 juta orang yang masuk Kristen, Muslim. Dan di tahun 2027 itu harus 4 juta orang. Jadi program terbaru Saifuddin Ibrahim ini di 2035 nanti Muslim itu 50% dan Kristen 50%, dan program Saifuddin Ibrahim ini harus didukung seluruh orang Kristen. Jadi apakah benar yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim bahwa setiap tahunnya murtad itu 1,5 juta orang pindah dari agama Islam ke agama Kristen? Jadi kalau orang mimpinya itu sesudah tidur itu wajar. Tapi kalau orang mimpi sebelum tidur itu hal yang nggak wajar, dan itu yang dialami oleh Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim ini mendengar kabar dari mana bahwa setiap tahunnya Muslim itu murtad 1,5 juta orang. Apakah ini cara Saifuddin Ibrahim mencari simpati kepada orang Kristen sehingga nantinya orang Kristen ini mengirim donasi kepada Saifuddin Ibrahim? Jadi kalau kita lihat data mualaf dan data murtad, di mana data mualaf itu dalam per hari itu 7 sampai 25 orang. Jadi 7 paling sedikit, 25 orang itu paling banyak dalam sehari. Itu kalau data mualaf. Kalau data murtad itu sebulan itu hanya ada 2 orang, 3 orang. Bagaimana mungkin mereka ini bisa mendapatkan 1,5 juta orang setiap tahunnya? Jadi saya rasa di sini teman-teman juga sering ya nonton kesaksian para murtadin ini, di mana kan murtadin ini kesaksiannya kalau nggak bertemu pasti bermimpi dengan Yesus. Ada nggak orang murtad itu karena Alkitabnya? Nggak ada satupun. Bahkan mereka juga tidak tahu kalau gambar Yesus yang populer sekarang ini itu hanya lukisan dari David Leonardo. Dan setiap negaranya gambar Yesus ini kan berbeda-beda. Jadi rumusnya orang murtad itu cuma 1 jengkal. Itu rumusnya orang murtad 1 jengkal. Urut cocok di perut, cocok di bawah perut, maka mereka itu pindah ke agama Kristen. Jadi itu rumusnya orang murtad. Jadi mungkin cukup sekian, silahkan dibagikan videonya dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.